kesehatan mental remaja. Mentalnya udah pada sehat nih. Yang pertamanya adalah latar belakang masalah. Media sosial adalah teknologi daring yang berhasil meningkatkan komunikasi antar penggunanya. Media sosial telah mengalami perkembangan yang pesat, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai wadah untuk membangun jaringan sosial dan kelompok komunitas. Platform jaringan sosial ini memiliki dampak interaktif yang lebih kuat dan lebih populer dibanding dengan media konvensional seperti cetakan media, media elektronik, penyiaran, serta interaksi tatap muka lainnya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pengguna media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Lalu yang kedua, banyak remaja yang terlalu sering menggunakan media sosial sehingga menimbulkan kecanduan terhadap perangkat digital. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan media sosial secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik seperti kurang tidur dan tidak menjaga kesehatan. Lalu yang keempat, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi motivasi belajar dan presentasi akademik siswa di sekolah. Lalu kelima, kurangnya pengawasan dari orang tua. Nih, ayo, siapa yang nonton yang nganggur nih? Masih rentannya kesadaran remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak dan suatu kebutuhan. Selanjutnya ketika ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang boleh cari. Yang pertama itu berapa sih potensi remaja yang mengalami depresi? Ya. Lalu yang kedua, apakah penggunaan media sosial yang lebih lama dengan peningkatan depresi? Lalu yang ketiga, bagaimana pola tidur remaja yang mengalami depresi dibanding yang tidak mengalami depresi? Lalu yang keempat, apakah aktivitas fisik dapat menurunkan risiko depresi? Dan yang kelima, platform media sosial mana yang memiliki tingkat agresi pengguna yang paling tinggi? Oke, selanjutnya materi bakal dijelasin yang kedua ya. Oke, di sini ada tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Dua, mengetahui dampak pengguna media sosial yang berlebihan pada remaja. Tiga, meningkatkan kesadaran remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak. Empat, menganalisis data pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Metode business intelligence dan aplikasi psikologi power BI.
97,42% sebanyak 1.169 remaja tidak mengalami depresi. Total remaja yang ada dalam data set kita ada 1.200 orang. Oke, selanjutnya kita ada kuis nih. Yang mana buat saya? Mari kita ngobrol. Ayo, Yang mau jawab tunjuk tangannya cepetan. kalau lu ngerti pasti tahu apa jawabannya. Yang pertama nih, platform media sosial manakah yang menunjukkan tingkat depresi pengguna paling tinggi? Satu lagi. Belum. Tapi maunya maju. Nggak boleh, kalau tadi kan semuanya Di tangan maju. Satu lagi, kemarin cuma satu lagi nih. Belum, oke. Yang kedua, berapa rata-rata jam tidur orang yang tidak mengalami depresi? Yang tidak apa yang mengalami bang? Yang tidak. 4 jam.
pada ngerti tuh, pada paham, makanya pada bisa jawab, pada senang-senang tuh, ya kan? Makanya pada senang banget tuh. Tadi kan jawabannya juga langsung Makanya lah sebanyak yang jawab pada tahu jawabannya. Ada yang jawab lampion lah, ada yang jawab inilah, pada tahu semua, jadi pada paham. Jadi ya temanya sesuai. Makasih ya, Kak.